Yuk kita mulai, ini dia. Nah guys, ternyata si raja itu menyadari kalau kemungkinan si ratu itu bakal terjun lagi ke danau semenjak mereka bertemu pada saat hujan-hujan itu guys. Nah karena itulah si raja langsung bergegas ke danau dan dia langsung menemukan si ratu sudah tenggelam di air. Dan dia mencoba menyelamatkan si ratu, tapi kocaknya si ratu itu nggak mau diselamatin. Sumpah aneh-aneh wae ya kan. Aduh. Kemudian si raja langsung membawa si ratu ke permukaan. Tapi sesampainya di sana si raja itu malah dimarah-marahin habis-habisan sama si ratu karena dia menganggap si raja sudah menggagalkan rencananya untuk kembali ke masa dia menjadi laki-laki gitu loh. Sumpah mereka berdua kocak banget sih. Tapi setelah itu si ratu menyadari bahwa kalau si raja nggak nyelamatin dia juga bisa mati karena usahanya itu tidak berhasil. Dan dia bingung apalagi yang akan dilakukan agar tubuhnya dan jiwanya bisa kembali lagi seperti semula. Nah, oke guys, kita beralih ke pelayannya si Selir, di mana dia itu ternyata pada saat mau keluar dari istana dicegat oleh Kasim yang sempat menyandra dia dan dia langsung ditusuk dong sama itu Kasim dan akhirnya ya kalian tahu sendirilah dia akhirnya tewas di sana teman-teman. Aduh, kasihan banget ya nasibnya. Dan kayaknya si Selir pun belum tahu kejadian ini dan apa yang sudah menimpa sama pelayannya dia. Nah, selain itu entah apalagi rencana yang dilakukan oleh pamannya si ratu. Nah, dia kayak menyuruh ataupun menyewa pelayan kerajaan gitu untuk melakukan sesuatu yang dia minta. Nah, menurut Mimin sih dia ini yang paling jahat tuh ini sih kayaknya ya, di klan Kim ataupun tempatnya si ratu gitu loh. Aduh. Nah, setelah itu si Ibu Suri datang ke tempatnya si Selir dan dia memberikan hadiah gitu guys. Jadi dia ngasih panah gitu ke si Selir karena dia tahu si Selir ini tuh suka memanah gitu loh. Dan ya si Selir ya langsung berterima kasih aja gitu sama si Ibu Suri ini. Dan si Ibu Suri juga mengatakan kepada sang ratu bahwa hadiah nyata yang dia kirimkan itu ada di pengadilan. Kira-kira apa ya? Kemudian si ratu tiba-tiba aja terpikir tentang jimat ataupun ritual gitu. Jadi dia meminta saran kepada Nyonya Choi dan Nyonya Choi menyarankan dia bertemu dengan Ibu Suri. Dan si ratu pun menemui Ibu Suri dan meminta tolong kepadanya untuk membantunya mengembalikan roh yang telah meninggalkan tubuh. Nah, tapi si Ibu Suri ini secara tidak langsung tidak mau membantu si ratu karena selain mereka berbeda klan, dia juga kurang suka dengan si ratu dan selalu curiga kepada sang ratu bahwa memiliki niat jahat gitu loh. Aduh. Nah, pada saat perjalanan pulang, tiba-tiba aja si Ratu Bengek ini berpikiran yang aneh-aneh. Dia berpikir dimana kalau seandainya si Kim Soyoung itu benar menempati tubuhnya dia, yang laki-laki, dia sedang menikmatin hidup dan dia kebar gitu dan menggoda cowok-cowok. Aduh, sumpah, nggak ngerti lagi sih kok dia bisa berpikiran kayak gitu. Jadi gay dong. Aduh, sumpah tuh pemikiran Ratu ada-ada aja ya kan. Nah, karena dia udah stres banget, akhirnya dia mencoba segala cara untuk mengeluarkan jiwa si Kim Soyoung itu dari dalam tubuhnya, tapi ternyata nggak pernah berhasil guys, karena kayaknya jiwa Kim Soyoung tuh entah di mana keberadaannya. Dia mencoba segala macam cara, tapi ternyata tidak berhasil. Tapi akibatnya tersebar rumor di kerajaan bahwa si ratu ini tuh kayak pikirannya gesrek gitu loh. Sampai-sampai walaupun si raja memberikan dia hadiah yang bagus gitu, dia tidak tertarik karena dia lebih tertarik untuk mengembalikan jiwanya ke tubuhnya yang semula. Sampai-sampai dia nggak sadar kalau dia itu pilek. Dan dia juga ternyata satu hati dengan si raja juga pilek dong teman-teman. Aduh. Dan ternyata nih guys, hadiah yang dimaksudkan oleh Ibu Suri kepada si Selir itu adalah ini, dimana klan Jo itu berusaha untuk menggulingkan sang ratu dari jabatannya. Tapi untung aja nih guys, karena si raja kan udah mulai bucin nih sama si ratu, jadi dia tidak setuju dengan hal tersebut dan raja pun membatalkan permintaan untuk menggulingkan sang ratu. Hal itu membuat Ibu Ratu Agung tercengang sih, tapi nggak apa-apa, yang penting raja keren banget sih dia di sini. Nah, setelah itu dia pergi menemui sang ratu dan meminta maaf gitu loh teman-teman. Nah, dan ini fix ya, si raja tuh kayak udah mulai bucin dan jatuh cinta sama sang ratu. Wah, keren banget nih. Nah, tapi si sang ratu ini kan nggak suka karena jiwanya itu cowok, jadi nggak mungkin dia suka sama cowok. Tapi sang raja kan nggak tahu gitu loh. Yang raja tahu, dia udah jatuh cinta dan mulai bucin sama ratunya sendiri. Sumpah kocak banget ini. Kemudian ratu dipanggil oleh Ibu Ratu Agung yang mengatakan dia harus membersihkan rumor yang sudah beredar di kerajaan yang mengatakan bahwa dia sudah hilang pikiran, udah gila gitu loh teman-teman. Dan si ratu mengatakan dia akan mengurus hal itu. Dan ya tanpa
butuh waktu lama, sang ratu langsung mengurus semuanya. Dia menyewa pengangkat tandu gitu dan mengatakan pada pengangkat tandu untuk menyebarkan rumor bahwa dia tidak berniat untuk bunuh diri dan untuk membersihkan namanya dia. Dan cara itu cukup efektif dan akhirnya bekerja dengan baik. Dan akhirnya pun nama ratu mulai bersih lagi di kerajaan. Good job ratu. Nah, sedangkan si Ibu Suri, aduh, dia langsung melaporkan kepada si Selir bahwa sang raja menggagalkan penggulingan sang ratu, dan dia juga mempengaruhi si Selir ini untuk mempengaruhi sang raja untuk melancarkan perbuatan jahat mereka. Dan setelah itu si Selir pun menemui raja dan menanyakan hal tersebut. Dan si raja pun menjelaskan alasannya menggagalkan penggulingan ratu. Nah, walaupun si Selir ini kurang suka, tapi dia oke-oke aja. Dasar picik, licik, dan juga munafik. Dan setelah itu dia juga langsung pergi menemui ratu dan pamer gitu ke ratu kalau dia mau menghabiskan malam berdua dengan raja pada malam hari itu. Dan si ratu pun gak masalah sih. Dan si ratu juga anehnya dia masih aja tertarik sama si Selir ini. Harusnya si jiwa si Jang Bonghwan itu sadar kalau si Selir itu licik parah gitu loh. LLP ya, lugu-lugu Puki. Kesel Mimin sama dia. Cantik sih memang, tapi kalau kelakuannya kayak gitu, kayak Dakjal, enggak deh. Sekian, terima kasih ya kan. Nah oke, kita lanjut ya guys. Si Selir pun akhirnya mencoba berbicara dengan pangeran dan dia meminta pangeran untuk berbicara dengan raja untuk mempengaruhinya lagi agar tidak bersimpati kepada sang ratu. Itu kan apa Mimin bilang, dia emang licik, LLP dia nih, kesel. Nah setelah itu kan karena si pangeran juga suka sama si Selir dan dia lagi juga bucin, dia langsung menemui sang raja dan meminta sang raja untuk tidak tertipu dengan sang ratu. Tapi raja mengatakan bahwa dia, dan dia juga jujur ya, kalau dia itu memang sudah mulai terpesona dengan sang ratu. Dan dia juga sudah beranggapan kalau sang ratu itu bukan musuh mereka walaupun dia berasal dari klan Kim. Tapi si pangeran ini tetap aja bersikeras untuk menggulingkan sang ratu dan juga mengatakan kepada pangeran bahwa jika ratu berbuat kesalahan lagi, si ratu harus siap dipenggal sendiri oleh sang raja. Gila kali tuh orangnya. Nah setelah itu di sini diperlihatkan tubuh Jang Bonghwan yang asli kayak ada gitu orang yang mau nyabut alat bantu pernafasan dia. Dan setelah itu tiba-tiba aja si ratu pingsan dan tidak bernafas dan juga nadinya tidak berdenyut. Dan semua orang kaget dan mereka histeris dan gak tahu lagi berbuat apa-apa. Nah kira-kira siapa sih orang jahat yang mencabut alat pernafasan si Jang Bonghwan itu? Dan gimana kira-kira kelanjutan kisahnya? Kita tunggu aja episode minggu depan teman-teman. Thank you for watching, see you next video, bye bye.